Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara live streaming. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, tapi pada waktu saya naik di mimbar ini, saya melihat ada 144 yang sedang menonton. Saya yakin satu gadget tidak hanya satu orang, ada yang satu keluarga. STA Jember aja ada 15 orang yang sedang menonton, mungkin hanya satu atau dua gadget, dan saya tahu keluarga-keluarga jemaat Tuhan sedang bersama-sama beribadah di rumah. Sungguh bersyukur dan berterima kasih. Dan mari pada kesempatan ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Surat Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu terhadap dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan firman Tuhan pagi ini adalah tentang kehidupan Kristen yang asli, atau kekristenan yang otentik. Tujuan saya menyampaikan ini lagi adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu terus-menerus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh kekristenan kita otentik? Apakah sungguh-sungguh iman kita asli? Apakah kita dapat disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati? Saya sangat memperhatikan kehidupan generasi muda sekarang ini, yang dalam kesehariannya mereka banyak memberikan waktunya untuk berselancar di dunia maya. Saya bisa melihat dari kehidupan anak saya sendiri. Waktu mereka tidak pernah lepas dari gadget, dari berinternet, dari game. Rasanya dari pagi sampai pagi hanya waktu tidur, waktu makan saja yang menjadi istirahat untuk mereka tidak berinteraksi dengan dunia maya. Ini menjadi perhatian kita untuk kita memperhatikan tidak hanya kekristenan kita, tetapi juga kekristenan anak-anak kita, kekristenan orang-orang yang kita kasihi. Apakah iman mereka sungguh-sungguh murni? Apakah mereka dapat disebut sebagai orang Kristen yang tulen, orang Kristen yang sejati? Ini sangat penting sebab menyangkut kehidupan kekal kita. Apalagi di masa-masa yang penuh dengan kesusahan ini, bahaya ada di mana-mana, saudara. Ya, kematian ada begitu banyak di negara kita dan siapapun akan menghadapi kematian. Makanya kita harus memastikan bahwa kekristenan kita otentik. Kekristenan kita tulen, kita dapat disebut sebagai murid Kristus yang sejati.
Nah, berbicara mengenai asli, saudara, berbicara mengenai sesuatu yang otentik, maka dunia ini ada begitu banyak hal yang palsu. Ada banyak barang-barang palsu, ada banyak berita-berita palsu, ya, ada banyak hoax-hoax yang beredar di dunia ini. Dan sangat disayangkan ada banyak orang yang tertipu oleh hal-hal yang palsu. Tertipu oleh berita-berita palsu. Dan lebih menyedihkan lagi karena ada banyak orang yang menyukai hal-hal yang palsu. Tidak hanya tertipu tetapi memberikan diri mereka ditipu, menyukai hal-hal palsu, berita-berita yang palsu. Nah, demikian juga dengan kekristenan. Ada banyak kekristenan palsu yang ditawarkan kepada kita. Tidak hanya saat ini, tetapi juga dialami oleh gereja mula-mula, dialami oleh jemaat di Kolose, saudara. Setelah Epafras meninggalkan jemaat ini, maka ada guru-guru palsu yang masuk dalam kehidupan mereka dan memberitakan Injil palsu, mengabarkan kekristenan palsu. Nah, berkenaan dengan hal itu kita diingatkan oleh Tuhan, jangan sampai kita tertipu. Karena kalau kita tertipu oleh Injil palsu, oleh kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran, oleh kekristenan yang tidak asli, maka kita sementara mempertaruhkan masa depan kita di kekekalan. Jangan sampai kita terlalu percaya diri, sehingga kita tidak lagi mengevaluasi hidup kekristenan kita. Jangan sampai pada saat kita berhadapan dengan Kristus, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, banyak orang Kristen di Kolose yang saat itu menjadi bimbang. Ya, mereka gelisah karena kehadiran guru-guru palsu yang menyampaikan berita-berita palsu kepada mereka. Guru-guru palsu ini mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang Kristen yang tulen, mereka harus mentaati aturan-aturan yang mereka buat. Mereka harus merayakan hari-hari raya Yahudi. Mereka harus melakukan ritual-ritual tertentu. Mereka harus menghindari makanan-makanan tertentu. Jadi secara tidak langsung, saudara, guru-guru palsu ini mau mengatakan bahwa Injil yang telah diajarkan oleh Epafras kepada jemaat itu Injil yang tidak lengkap. Injil yang tidak akurat, Injil yang masih perlu ditambah dengan hal-hal baru, dengan wawasan-wawasan, aturan-aturan yang mereka sampaikan itu. Saudara, hari-hari ini saya juga melihat bahwa ada banyak pengajar-pengajar palsu yang menyebarkan ajarannya melalui begitu banyak media massa. Dan mereka mengatakan seolah-olah Injil yang diajarkan di gereja kita atau firman yang diajarkan di gereja kita masih kurang akurat, kurang pas, kurang lengkap. Dan itu membuat orang nengok sana, nengok sini, cari sana, cari sini untuk memuaskan pikiran mereka. Ya, saya melihat di grup-grup kita ada video-video yang mengemukakan tentang orang yang melihat Tuhan dibawa ke surga, malaikat berbicara kepadanya, 3 bulan ke depan ada malaikat pencabut nyawa dan lain sebagainya. Rasanya apa yang disampaikan di mimbar ini tidak cukup. Kita tidak puas dengan Alkitab, kita tidak puas dengan firman Allah, kita membutuhkan hal-hal spektakuler. Kita membuka telinga untuk orang-orang yang mengatakan dia dibawa ke surga untuk menyampaikan pesan tertentu, padahal kita memiliki firman Allah. Ini yang dialami oleh jemaat di Kolose. Mereka menerima Injil yang benar dari Epafras yang disebut sebagai teman pelayan dari Paulus. Yang Paulus sebut sebagai pelayan yang setia bagi jemaat di Kolose, tetapi mereka disusupi dengan guru-guru palsu, diajarkan hal-hal yang lain. Sehingga ada kebimbangan, ada kegelisahan yang terjadi di antara jemaat. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Kolose ini untuk meyakinkan mereka bahwa Injil yang telah mereka terima dari Epafras
adalah Injil yang benar, adalah Injil yang asli. Dengan menyatakan bahwa Epafras teman sepelayanan kami. Epafras adalah pelayan Tuhan yang setia bagi jemaat di Kolose, yang tidak mungkin akan menyesatkan mereka. Dan dibuktikan bahwa Injil yang disampaikan oleh Epafras telah berkembang tidak hanya di Kolose, tetapi di seluruh dunia. Yang menegaskan bahwa Injil yang mereka terima adalah Injil yang benar. Nah, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa seorang yang hidup kekristenannya asli, yang kekristenannya otentik adalah orang Kristen yang ditandai dengan ucapan syukur dan doa. Orang-orang yang ditandai dengan rasa syukur dan doa. Orang-orang yang ditandai dengan iman di dalam Kristus. Orang-orang yang ditandai dengan kasih kepada orang-orang kudus. Dan orang-orang yang ditandai dengan pengharapan akan kerajaan surga. Mari kita mau menguji diri kita. Apakah kekristenan kita asli? Apakah kita telah menerima Injil yang benar? Apakah kita orang-orang yang setiap hari ditandai dengan rasa syukur dan doa? Apakah kita orang-orang yang imannya ada di dalam Kristus? Apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi orang-orang kudus? Apakah kita adalah orang-orang yang berpengharapan akan kerajaan surga? Mari sambil kita mengevaluasi diri kita masing-masing, saya akan menjelaskan keempat hal ini dengan lebih rinci. Mari perhatikan yang pertama, saudara, bahwa kekristenan yang asli atau kekristenan yang otentik itu ditandai dengan rasa syukur dan doa. Bapak Ibu saudara sekalian, masa-masa ini masa yang sukar, diperberat dengan virus COVID-19, diperberat dengan PPKM. Ya, ada di antara kita yang terpapar, ada di antara kita yang karena PPKM perekonomiannya sedikit terganggu, ya. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya lagi. Jadi pertanyaan adalah, apakah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, hidup kita masih ditandai dengan ucapan syukur? Apakah doa-doa senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan? Karena ini adalah ciri seorang yang kekristenannya tulen, saudara. Dalam suka duka selalu mengucap syukur, dalam segala perkara selalu mengucap syukur, dalam keadaan apapun juga selalu mengucap syukur, dan ada doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Atau mungkin kita ditarik di sisi yang lain, kita menjadi menggerutu, kita berbantah-bantah, kita bersungut-sungut. Dan kalau kita justru lebih banyak menggerutu, bersungut-sungut, berbantah-bantah, jangan-jangan kekristenan kita bukan kekristenan yang tulen. Mari saudara, kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Dan saya selalu berdoa supaya kiranya di tengah-tengah situasi yang sukar ini, apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang terbaring di rumah sakit, mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada masalah dalam rumah tangga, masalah pekerjaan. Kalau kita Kristen tulen, selalu ada ucapan syukur, rasa syukur, dan doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, berbicara mengenai rasa syukur dan doa, coba kita baca lagi ayat yang ketiga. Paulus mengatakan bahwa kami ini adalah Paulus dan Timotius, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Perhatikan kata selalu mengucap syukur. Kehidupan Paulus, kehidupan Timotius selalu ditandai dengan ucapan syukur. Yang namanya selalu itu terus menerus. Kami selalu mengucap syukur. Tidak ada saat tidak mengucap syukur. Kemudian dia lanjutkan,
Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kalau berbicara setiap kali, ada waktu-waktu yang tetap, ada waktu-waktu yang sering untuk berdoa. Hal yang menarik, saudara, padahal Paulus ini belum pernah bertemu dengan orang-orang percaya di Kolose. Sebab jemaat di Kolose didirikan oleh Epafras. Jadi Paulus belum pernah ketemu dengan jemaat di Kolose. Tetapi ketika Paulus mendengar kabar dari Epafras bahwa orang-orang di Kolose merespon Injil dengan baik, bahwa mereka mengalami pertobatan, itulah yang mendorong, yang menyebabkan Paulus bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan mereka dan selalu mengingat mereka dalam doa-doa Paulus. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari ucapan syukur Paulus atas keselamatan jemaat di Kolose? Saudara, fakta bahwa Paulus berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan orang-orang Kolose menunjukkan bahwa Paulus percaya bahwa Tuhanlah juru selamat, bahwa Tuhanlah sumber keselamatan, bahwa Tuhanlah pemberi keselamatan. Keselamatan bukan buah dari usaha manusia. Keselamatan bukan hasil dari pekerjaan manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Itu sebabnya kenapa ketika Paulus mendengar pertobatan orang-orang di Kolose, dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus atas keselamatanmu. Kita harus tahu bahwa keselamatan kita adalah pekerjaan Tuhan. Keselamatan keluarga kita adalah pekerjaan Tuhan. Keselamatan banyak orang adalah kasih karunia Tuhan. Jika keselamatan adalah hasil usaha kita atau hasil usaha jemaat di Kolose, maka seharusnya Paulus berkata, selamat engkau telah mengambil keputusan yang baik. Selamat engkau telah memilih yang benar. Tetapi tidak demikian. Paulus berkata, terima kasih Tuhan atas keselamatan orang-orang di Kolose. Dengan kata lain, Paulus mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menanggapi Injil kalau bukan Tuhan yang membuka hati mereka. Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-14, ketika Paulus berbicara tentang Injil, maka Tuhan membuka hati Lydia, sehingga Lydia terbuka dan menerima Injil. Itu sebabnya adalah tepat kalau kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan jiwa kita, bukan menganggap itu hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita. Kita bersyukur atas keselamatan keluarga kita, karena itu adalah hasil pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Karena kelahiran baru hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Keselamatan adalah kedaulatan Allah, saudara. Kalau Allah tidak berdaulat menyelamatkan orang berdosa, maka tidak ada gunanya kita berdoa untuk orang-orang berdosa. Karena Tuhan tidak berdaulat atas keselamatan mereka. Tetapi karena Allah berdaulat atas keselamatan semua orang berdosa, maka kita dapat terus berdoa dan bahkan kita harus berdoa. Supaya Tuhan berkenan menyatakan belas kasihannya, membuka hati banyak orang, sehingga ketika Injil diberitakan, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus mengajar di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dalam doa Bapa kami, ya datanglah kerajaanmu. Saudara, kalau kita berdoa agar datanglah kerajaan Tuhan, maka itu berarti bahwa harus ada orang-orang yang bertobat, harus ada orang-orang yang percaya kepada Allah, sehingga kerajaannya datang di atas muka bumi ini. Orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan Sang Raja. Kita berdoa karena kita tahu bahwa Yesus, Tuhan, Allah kita, Bapa kita, Dia berdaulat untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, berbicara mengenai syukur dan doa sebagai tanda kekristenan yang tulen, saudara, Rasul Paulus banyak berbicara mengenai syukur dan doa. Ya, terutama di dalam surat Kolose ini ada banyak Paulus berbicara tentang syukur dan doa. Perhatikan ayat yang ke-12, saudara.
Dari Kolose 1 ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Paulus menasihatkan supaya orang-orang percaya mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Oleh karena apa? Dia melayakkan orang-orang percaya untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaannya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, kita punya alasan untuk mengucap syukur karena Bapa telah mengaruniakan keselamatan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan telah melayakkan kita untuk satu waktu kita akan mewarisi kerajaan sorga. Apapun yang terjadi. Tidak ada hal yang lebih baik daripada kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang itu. Kemudian dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, coba kita lihat. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Semakin kita dibangun di dalam Tuhan, semakin kita berakar di dalam Yesus, semakin kita teguh di dalam iman, maka semakin kita melimpah dengan syukur. Makanya saudara, aneh kalau orang-orang yang mengaku sungguh-sungguh percaya, yang mengaku sudah dewasa rohaninya, dibangun, ada banyak belajar firman, tetapi tidak ada ucapan syukur dalam hidupnya. Semakin kita berakar di dalam Tuhan, semakin kita bertumbuh, dibangun di atas Dia, semakin kuat iman kita, semakin melimpah syukur kita kepada Tuhan. Makanya syukur dan doa itu adalah tanda seseorang itu kekristenannya tulen. Coba lihat dalam Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Kolose 3 ayat 15 sampai 17 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ya. Dan bersyukurlah. Luar biasa. Kata firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Paulus katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, menyanyi, bermazmur dengan ucapan syukur, melakukan segala sesuatu sambil mengucap syukur. Saat ini kita bergumul dengan banyak kesusahan pada masa pandemi ini. Kita harus bergumul dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kita beribadah secara live streaming. Kita melakukannya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi kita memuji Tuhan di rumah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman pagi ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu ciri saudara orang yang kekristenannya tulen. Nah kemudian saudara mengenai doa, Paulus menyebut doa-doanya di Kolose ini juga. Ayat yang ketiga tadi kita lihat ya. Kolose 1 ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa. Paulus hidupnya ditandai dengan doa, 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 dan doa. Kemudian perhatikan dalam
ayat yang ke-9 sampai 12, Paulus menyebutkan apa isi doanya. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, dalam Kolose 4 ayat yang kedua, Kolose 4 ayat yang kedua, dia mengajarkan supaya jemaat bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat 3, berdoa jugalah untuk kami. Kemudian pasal 4 ayat yang ke-12, coba kita lihat lagi. Pasal 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi orang yang kekristenannya tulen, dia selalu mengucap syukur, memuji Tuhan dengan bersyukur kepadanya, melakukan segala sesuatu dengan mengucap syukur kepadanya, berdoa, 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 dan terus berdoa. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Pada masa kesusahan ini, ada banyak hal yang dapat menyebabkan kita menggerutu, bersungut-sungut, berbantah-bantah. Dalam 3 hari renungan belakangan ini saya mengemukakan tentang respon Alkitabiah terhadap penderitaan, terhadap pencobaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Apakah kita bersyukur saat kita menghadapi kesusahan-kesusahan ini? Apakah kita terus berdoa, berdoa, dan berdoa? Syukur dan doa ini tidak dapat dipisahkan. Syukur dan doa adalah obat untuk gerutu, obat untuk persungutan. Saat-saat mungkin kita saat ini menggerutu, bersungut-sungut karena kesukaran ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya. Tuhan, ampuni saya. Saya mengucap syukur atas kesusahan-kesusahan ini, karena melalui kesusahan ini saya dilatih untuk semakin berharap kepada Tuhan dan hanya berdoa kepada Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Yang kedua, saudara, bahwa kekristenan yang asli atau yang otentik itu ditandai oleh iman kepada Yesus Kristus, atau iman dalam Kristus Yesus. Saya membaca lagi di dalam Kolose 1 ya, ayat yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang Kristennya tulen, imannya adalah iman di dalam Kristus Yesus. Bukan iman di dalam hal-hal yang lain. Bukan iman di dalam dirinya sendiri, bukan iman di dalam dunia ini, tetapi iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman di dalam Kristus Yesus, itu yang paling penting. Nah, berbicara mengenai iman, saudara, maka iman itu tidak dapat dipisahkan dengan Injil, karena kita percaya adalah percaya melalui pemberitaan Injil, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan Injil, akan firman Kristus Yesus. Makanya seseorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki pemahaman tentang Injil. Seorang Kristen sejati, dia memiliki pemahaman akan Injil. Saudara, saya sudah lama mengajar, saudara, ya. 25 tahun lebih. Dan seringkali saya mengecek pemahaman Injil dari mahasiswa-mahasiswa saya. Dan ada banyak yang tidak memahami apa sebenarnya Injil itu. Mungkin kita perlu mengecek anak-anak kita, apakah mereka paham Injil itu apa. Ya. Saudara, Injil yang diberitakan oleh Yesus jelas itu adalah kabar baik. Tapi kabar baik tentang apa, saudara?
Kabar baik untuk orang berdosa yang seharusnya binasa karena dosa. Injil itu adalah kabar baik tentang juru selamat yang telah mati di kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan untuk keselamatan jiwa kita. Untuk memahami kabar baik itu kita harus menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak sanggup selamat karena kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kenapa kita perlu juru selamat, perlu Yesus Kristus, perlu percaya kepadanya, saudara. Jadi kekristenan menawarkan keselamatan dari murka hukum Allah. Inilah Injil yang harus diberitakan. Tentang keberdosaan kita, tentang kelemahan kita, tentang kepapaan kita, ketidakberdayaan kita, dan tentang kasih karunia Allah yang besar yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini Injil yang harus diberitakan. Semua orang harus datang kepada Yesus karena menyadari dia orang berdosa, karena mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya dan mengakuinya sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu yang ditawarkan oleh Injil. Ya, tapi sekarang banyak orang yang memberitakan bukan Injil ini, yang diberitakan kesembuhan spontan lah, ya, ya, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh menikmati itu, tetapi panggilan Yesus yang pertama adalah mengakui keberdosaan kita dan datang kepadanya untuk menerima keselamatan yang diberikannya secara gratis. Itu Injil, saudara. Dan Injil ini adalah firman kebenaran. Coba lihat ayat yang kelima, saudara. Kolose 1 ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara, dikatakan bahwa orang-orang itu telah menerima, ya, menerima firman kebenaran, telah mendengar firman kebenaran. Jemaat di Kolose telah mendengar, telah mempelajari firman kebenaran, dan mereka memahami firman kebenaran, mereka mempercayai firman kebenaran. Injil itu pertama-tama diterima melalui tataran pikiran, saudara, makanya Injil harus diberitakan. Injil itu tidak masuk melalui perasaan, tidak masuk melalui kehendak, tapi melalui pikiran kita dulu. Pikiran Allah yang pada akhirnya memerintahkan perasaan kita dan memerintahkan kehendak kita. Pikiran adalah decision maker, saudara, pembuat keputusan. Injil harus diajarkan, Injil harus dimengerti, dipahami dengan sungguh-sungguh. Firman kebenaran harus diterima dalam pikiran kita, baru kita mengalami sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi banyak sekarang ini, saudara, orang tidak mengajarkan Injil, tetapi coba menarik orang kepada Yesus melalui apa? Melalui perasaan. Ya, ibadah-ibadah sebelum pandemi, saudara, seperti konser, ya, musik-musik yang membangkitkan perasaan. Kemudian lampu pencahayaan yang begitu gemerlap sehingga menimbulkan perasaan tertentu. Kemudian berita-berita yang menggugah perasaan, Tuhan sanggup menolong keluargamu, Tuhan sanggup menyelamatkan hidupmu, membuat engkau sukses, membuat engkau berhasil. Lalu siapa yang mau percaya Yesus? Angkat tangan atau maju ke depan. Tetapi Injil yang benar tidak pernah diajarkan, firman kebenaran tidak pernah dibukakan. Sehingga yang muncul adalah petobat-petobat palsu. Ketika pencobaan sedikit datang, orang sudah mulai menggerutu, menghujat dan meninggalkan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, Injil adalah kasih karunia, saudara, ya. Ya, Injil kasih karunia itu ayat yang ke-6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia,
Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Inti dari Injil adalah kasih karunia Allah. Ini pusat dari berita Injil. Tanpa kasih karunia Allah, kita akan binasa. Berbicara kasih karunia, kita adalah orang berdosa yang tidak berhak untuk menerima anugerah yang sebesar itu. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, melalui kematian dan kebangkitannya, kita diselamatkan oleh iman. Kita harus menyandarkan seluruh pengharapan kita pada Injil Yesus Kristus. Semuanya anugerah, semuanya kasih karunia Allah. Itu sebabnya Paulus menuliskan di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab hanya oleh karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Selanjutnya saudara, Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang berdosa. Kalau Bapak Ibu membaca latar belakang kitab-kitab perjanjian baru, maka orang-orang Kolose adalah orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi yang hidup dalam keinginan daging mereka. Tapi sejak mereka menerima Injil, mereka berubah, mereka diselamatkan. Dan Injil itu tidak hanya berkembang di Kolose, tetapi di seluruh dunia. Sebagaimana dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Injil dapat menyelamatkan semua orang berdosa dengan kejahatan yang sejahat-jahatnya, yang paling jahat sekalipun. Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat yang ke-6, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang berdosa. Yang berikutnya saudara, bahwa orang Kristen yang tulen itu imannya di dalam Kristus Yesus sendiri. Apa yang saya ingin sampaikan di sini saudara, bahwa iman kita harus berada di dalam Kristus. Iman kita harus pada semua yang dilakukan Yesus bagi kita. Iman itu adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Iman bukan sekedar mengakui doktrin tentang keselamatan, tetapi memiliki hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Ya, saya khawatir ada banyak teolog-teolog yang tidak masuk surga. Karena mereka memiliki pengenalan akan Yesus tetapi tidak memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Jadi Injil itu menuntun kita pada relasi yang sesungguhnya dengan Yesus. Makanya iman kita harus ada di dalam Yesus. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa iman tidak memiliki manfaat dalam dirinya sendiri. Iman itu tergantung pada subjeknya, saudara ya, pada objeknya. Iman, kita bisa beriman kepada apapun juga. Tetapi apa yang kita imani itu yang menentukan apakah iman kita akan terjadi seperti yang kita imani. Anggap saja saya akan bepergian ke Surabaya dengan mobil Grand Livina itu, tetapi saya tahu bahwa hanya ada 1 liter bensin di dalam mobil saya, di tangki mobil saya. Lalu saya bisa berkata, saya percaya mobil ini akan mengantar saya ke Surabaya. Tidak sampai saudara, belum sampai Tanggul sudah macet. Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi bukan Yesus seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, Yesus itu disukai oleh banyak orang
adalah Yesus yang tidak seperti di Alkitab. Orang akan menerima Yesus kalau dia hanya manusia biasa, kalau dia hanya orang baik, kalau dia hanya orang hebat, guru yang agung, semua akan suka. Semua orang mengakuinya, tidak peduli agama apapun mengagumi Yesus asal Yesus bukan Tuhan. Tapi ketika bicara Yesus Tuhan, orang tidak akan menyukainya. Nah, iman kita harus kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Bukan iman kepada Yesus yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Mari saudara, di masa-masa yang susah ini kita mengecek apakah kita sungguh-sungguh seorang Kristen yang tulen. Seorang Kristen yang tulen, dia adalah seorang yang beriman kepada Injil yang benar, beriman kepada Yesus Kristus, sebagaimana yang Alkitab ajarkan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur di masa-masa yang sukar ini, kita banyak berdoa. Dan mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.